Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang konsep pendidikan inklusi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Mafazatul Izzah, yang kedua Priyadita Aniswari, dan yang ketiga Maida Marta Helaria. Sejarah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi di dunia diprakarsai oleh kumpulan negara yang dikenal dengan nama Skandinavia. Negara-negara tersebut terdiri dari Denmark, Norwegia, dan Swedia. Penerapan pendidikan inklusi sangat ditekankan setelah diadakannya Konvensi Dunia tentang Hak Anak. Konvensi tersebut diselenggarakan pada tahun 1989. Selain itu, juga diselenggarakan Konferensi Dunia Pendidikan pada tahun 1991 di Bangkok dengan hasil Education for All. Sebagai tindak lanjut dari konvensi yang telah dilakukan oleh beberapa negara tersebut, pada tahun 2005 diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi. Konvensi tersebut merupakan upaya untuk membangun kesepakatan dan menguatkan kesadaran akan pentingnya upaya pengembangan program pendidikan inklusi. Adapun dasar hukum pendidikan inklusi di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Pasal 31 Ayat 1 dan 2. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48. Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1, 2, 4, Pasal 11 Ayat 1, 2, Pasal 12 Ayat 1, Pasal 32 Ayat 1, 2, Pasal 15 alinea terakhir, Pasal 45 Ayat 1. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2 Ayat 1, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Kelima, Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 380 tanggal 20 Januari 2003. Menurut Selen, inklusi adalah filosofi yang membawa siswa, keluarga, pendidik, dan anggota masyarakat untuk bersama-sama menciptakan sekolah berdasarkan penerimaan, kepemilikan, dan masyarakat. Inklusi, sekolah yang menyambut, mengakui, menegaskan, dan merayakan nilai semua peserta didik dengan mendidik mereka bersama-sama di kelas pendidikan umum berkualitas tinggi dan sesuai dengan usia di lingkungan mereka sekolah. Pendidikan inklusi ditandai dengan yang pertama, filosofi penerimaan dan kepemilikan dalam suatu komunitas. Yang kedua, filosofi kolaborasi siswa, keluarga, pendidikan, dan komunitas. Yang ketiga, merayakan keragaman dan nilai semua peserta didik. Selanjutnya, yang keempat yaitu menilai mendidik peserta didik di sekolah-sekolah berkualitas tinggi. Yang kelima, menilai mendidik peserta didik bersama rekan-rekan usia mereka. Yang keenam, menilai mendidik peserta didik di ruang kelas utama. Dan yang ketujuh, menilai mendidik peserta didik di sekolah di komunitas lokalnya. Jadi, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang terbuka dan ramah terhadap pembelajaran dengan mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul perbedaan.
Untuk itu, pendidikan inklusif dipahami sebagai sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan yang dapat menghalangi setiap individu siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan yang dilengkapi dengan layanan pendukung. Prinsip-prinsip pembelajaran di sekolah inklusi. Yang pertama ada tunalaras. Adapun prinsipnya yaitu prinsip kebutuhan dan keaktifan, prinsip kebebasan yang terarah, prinsip penggunaan waktu luang, prinsip kekeluargaan dan kepatuhan, prinsip setia kawan dan idola serta perlindungan, prinsip minat dan kemampuan, prinsip emosional sosial dan perilaku, dan yang terakhir ada prinsip disiplin dan prinsip kasih sayang. Yang kedua ada tunarungu. Adapun prinsipnya yaitu prinsip keterarahwajahan, prinsip keterarahsuaraan, prinsip intersubjektivitas, prinsip kekonkretan, prinsip visualisasi, prinsip keperagaan, dan yang terakhir ada prinsip pengalaman yang menyatu. Yang ketiga ada tunadaksa. Adapun prinsipnya yaitu prinsip multisensori dan prinsip individualidasi. Yang keempat ada tunagrahita atau anak lambang belajar. Adapun prinsipnya yaitu prinsip kasih sayang, prinsip keperagaan, dan prinsip habilitasi dan rehabilitasi. Yang kelima ada anak berbakat. Adapun prinsipnya yaitu prinsip percepatan atau akselerasi belajar dan prinsip pengayaan. Dan yang terakhir ada tunanetra. Adapun prinsipnya prinsip konkretan, prinsip pengalaman yang menyatu, dan prinsip belajar sambil melakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.